Man City hancur, Pep Guardiola butuh Messi, Beckham sudah restui. Pantas jadi legenda, daftar 10 rekor gila Lionel Messi yang mustahil dicapai pesepak bola. Beckham ceritakan ekspresinya saat Lionel Messi putuskan gabung ke Inter Miami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Viral, muncul kabar reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola di Liga Inggris. David Beckham beri restu untuk La Pulga meninggalkan Inter Miami. Kapten Inter Miami, Lionel Messi, dikabarkan bisa saja tidak melanjutkan karirnya di Amerika Serikat meski masih terikat kontrak hingga Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Are you going to buy Messi? Reuni Messi dan Pep, Beckham sudah beri restu. Viral, muncul kabar reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola di Liga Inggris. David Beckham beri restu untuk La Pulga meninggalkan Inter Miami. Kapten Inter Miami, Lionel Messi dikabarkan bisa saja tidak melanjutkan karirnya di Amerika Serikat meski masih terikat kontrak hingga Desember 2025. Menurut laporan dari Tuttosport, Lionel Messi tengah diincar oleh juara bertahan Liga Inggris, Man City. Man City dilaporkan berupaya untuk mendaratkan La Pulga ke Etihad dengan status pinjaman selama 6 bulan pada bursa transfer musim dingin Januari 2025. Itu artinya Lionel Messi diharapkan bergabung dengan klub tersebut hingga musim 2024-2025 berakhir. Langkah tersebut diambil di Citizen menyusul hasil buruk yang diterima Pep Guardiola dan anak asuhnya sejak November. Badai cedera pemain, terutama kehilangan Rodri, membuat Man City bak kembali ke setelan pabrik saat mereka belum dimiliki oleh Taipan Uni Emirat Arab. Mereka baru saja kalah dari Aston Villa pada pekan ke-17 Liga Inggris. Akibat dari kekalahan itu, Man City terlempar ke urutan ke-6 di klasemen. Di samping itu, kekalahan dari Aston Villa membuat Man City telah menelan 9 kekalahan dari 12 pertandingan di semua ajang kompetitif. Dari total laga tadi, tercatat hanya 1 kemenangan saja yang bisa dipetik oleh The Citizen. Meskipun titik lemah dari skuad adalah lini tengah, Pep Guardiola tertarik untuk merekrut Lionel Messi pada Januari 2025 untuk membalikan keadaan timnya. Kendati bakal kedatangan Claudio Echeverri yang selesai dipinjamkan dari River Plate, Guardiola berharap Messi bisa membantu mempertajam lini depan mereka yang mandul saat ini. Menariknya,
Upaya Guardiola tersebut tidak dihalangi oleh David Beckham selaku pemilik Inter Miami. David Beckham malahan bersedia untuk melepas Messi ke Etihad Stadium. Kondisi ini tentu menjadi lampu hijau bagi Man City dan Guardiola. Jika Messi benar-benar bergabung dengan Erling Haaland DKK, maka ini akan menjadi pengalaman ketiga bermain di kompetisi elit Eropa selain Spanyol dan Prancis. Mantan penyerang timnas Inggris dan Liverpool, Michael Owen, meyakini Messi tidak akan kesulitan beradaptasi nantinya jika bermain untuk Man City. Pasalnya, pemain berusia 37 tahun tersebut sudah familiar dengan taktik Guardiola, mengingat keduanya menikmati kesuksesan besar selama di Barcelona dalam rentang waktu antara 2008 dan 2012. Namun, semua keputusan nantinya tetap ada di tangan Lionel Messi sendiri. Apakah tetap bertahan di Inter Miami atau bereuni kembali dengan Pep Guardiola di Man City? Amunisi Mascherano di tim David Beckham. Transfer Major League Soccer atau MLS 2025 segera dimulai. Inter Miami dikabarkan ditinggal rekan Lionel Messi dengan amunisi Mascherano di tim David Beckham. Akibat Lionel Messi kehilangan satu rekan kerja di lini depan, Inter Miami harus menerima hujatan dari fan mereka sendiri. MLS 2024 telah resmi berakhir dengan kegagalan Inter Miami menjadi juara. Inter Miami memang meraih trofi Supporter Shield selaku pemuncak klasemen wilayah barat. Namun, mereka gagal total di babak playoff menuju fase utama dalam perebutan gelar MLS usai disingkirkan oleh Atlanta United. Akibat dari kegagalan tersebut, Miami telah melakukan sejumlah perubahan di dalam internal mereka. Pasca mundurnya Gerardo Tata Martino, The Herons memutuskan untuk menggunakan jasa Javier Mascherano sebagai pelatih baru. Tidak hanya itu, Miami juga melakukan perombakan skuad menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2025. Salah satunya adalah penjualan Leonardo Campana. Leonardo Campana dilepas oleh Miami ke sesama tim MLS, New England Revolution. Miami menjual Campana dengan harga 2,4 juta euro. Penyerang berkebangsaan Ekuador tersebut lantas diikat kontrak selama 3 tahun oleh New England. Miami juga bakal kecipratan rezeki seandainya Campana dijual oleh New England karena adanya klausul terkait persentase penjualan di masa depan. Penjualan Campana tersebut rupanya membuat gaduh media sosial. Kegaduhan itu berasal dari protes keras para pendukung setia Miami. Mereka menumpahkan kekesalannya di media sosial X karena tidak terima dengan keputusan klub yang menjual salah satu penyerang berbakat mereka. Sejumlah fan The Herons menilai kepergian Campana adalah pilihan buruk bagi timnya. Ada pula yang menuliskan bahwa Campana adalah pemain yang bagus, sehingga Miami bakal merindukannya. Pendukung lainnya juga ada yang menuliskan bahwa mereka tidak senang dengan penjualan mantan penyerang Wolves itu karena konsistensinya dan sosoknya yang bisa menjadi pembeda dari bangku cadangan. Campana sendiri sebelumnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak Inter Miami setelah memecahkan rekor milik Gonzalo Higuain dengan 32 gol. Statusnya lantas dipecahkan oleh Lionel Messi yang membukukan 34 gol
hanya dengan 39 penampilan. Sebelum kedatangan Luis Suarez, Campana dipercaya menjadi penyerang tengah dan bekerja sama dengan Lionel Messi. Kemitraan keduanya lantas memudar dengan Luis Suarez yang lebih dipercaya Tata Martino sebagai ujung tombak utama pada musim reguler 2024. Itu terbukti dengan catatan penampilan Campana yang hanya 14 kali sebagai starter dari 28 pertandingan yang dimainkannya bersama Miami di MLS. Namun, klub milik David Beckham tersebut dilego karena mereka menginginkan slot kosong untuk pemain non-Amerika Serikat saat menghadapi musim 2025-2026. Sebelum ditinggal Campana, Miami sudah kehilangan pemain kunci lainnya, Diego Gomez. Diego Gomez dijual Miami ke klub Liga Inggris, Brighton dan Hove Albion, dan bakal pergi per 1 Januari 2020. Siapa yang tidak kenal dengan pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi? Sebuah gelar turnamen bergengsi telah ia kantongi. Sepanjang karirnya, Lionel Messi banyak mencetak rekor-rekor gila yang hampir mustahil dicapai pesepak bola lainnya di muka bumi ini. Apa saja rekor gila mega bintang Argentina ini? Berikut informasi selengkapnya. Lionel Messi menjadi pesepak bola yang hampir mustahil ada tandingannya. Semua gelar turnamen bergensi dikantonginya. Pun demikian dengan berbagai gelar individu yang diborong pemain berjuluk La Pulga ini. Sepanjang karirnya, Lionel Messi banyak mencetak rekor-rekor gila yang hampir mustahil dicapai pesepak bola lainnya di muka bumi. Apa saja rekor gila mega bintang Argentina ini? 10. Hat-trick terbanyak di La Liga. Lionel Messi mencatat 36 hat-trick di La Liga. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan rekor hat-trick terbanyak. 9. Kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia. Pemain yang kini berlaga untuk Inter Miami FC ini juga tercatat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Tercatat Messi telah menyumbang 21 gol termasuk laga terakhirnya dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Rekor Messi tersebut selisih 1 gol dari Pele. 8 gol terbanyak dalam satu musim di La Liga. Sejarah mencatat, Messi berhasil mencetak 50 gol dalam 37 penampilan bersama Barcelona pada 2011 hingga 2012. Hal tersebut menjadikannya sebagai peraih gol terbanyak dalam satu musim di La Liga dan belum ada yang bisa memecahkannya. 7. Tendangan bebas terbanyak. Lionel Messi juga sukses mengukuhkan diri sebagai pemilik tendangan bebas terbanyak yakni 39 kali. Lagi-lagi rekor tersebut ia raih saat masih merumput di Liga Spanyol bersama Barcelona. 6 gol terbanyak di La Liga. Rekor gila selanjutnya yang dicetak Lionel Messi adalah mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di La Liga. Dia mencetak dengan 474 gol dalam 520 pertandingan. Rekor tersebut diraih saat masih berlaga bersama Barcelona beberapa tahun silam. 5 gol terbanyak untuk timnas Argentina. Messi tentunya tidak hanya meraih prestasi bersama klub, namun juga bersama tim nasional negaranya. Selama berkarir bersama timnas Argentina sejak 2005, ia telah mencetak 48 gol lebih banyak dari Gabriel Batistuta dan 63 gol lebih banyak dari Sergio Aguero. 4 gol terbanyak bersama satu klub. Sepanjang karirnya bersama Blaugrana, Lionel Messi tercatat pernah menyarankan 672 gol dari 772 pertandingan. Hal tersebut menjadikannya sebagai 91 gol dalam setahun. Kemampuan Lionel Messi dalam mencetak gol tentunya sudah tidak diragukan lagi. Pemain bertubuh mungil ini bahkan pernah tercatat mencetak 91 gol dalam satu tahun dari Januari hingga Desember 2012. Catatan tersebut telah mengalahkan rekor Gerd Müller yang sebelumnya berhasil mengoleksi 85 gol dalam setahun. Rekor ini mungkin bisa dipecahkan oleh pemain muda yang kini terlihat memiliki bakat unggul seperti Erling Haaland atau Kylian Mbappe, namun mereka tentunya harus bekerja ekstra keras. 2. Meraih Ballon d'Or selama 4 tahun beruntun. Soal Ballon d'Or, pemain yang tumbuh bersama Barcelona ini berhasil memenangkan penghargaan tersebut selama 4 tahun berturut-turut pada 2009, 2010, 2011, dan 2012. 1. Koleksi Ballon d'Or. Lionel Messi baru saja mendapat penghargaan Ballon d'Or ke-8-nya pada 30 Oktober 2023.
Dengan demikian, penghargaan tersebut menambah panjang daftar panjang koleksi Ballon d'Or Lionel Messi dan mengukuhkan dirinya sebagai pemegang penghargaan tersebut terbanyak sepanjang masa, yakni 8 trofi selama 20 tahun berkarir. Pemain lain tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bekerja ekstra keras jika ingin mengalahkan rekor Lionel Messi tersebut. Pesaing terdekat Messi dalam koleksi trofi Ballon d'Or kini adalah Cristiano Ronaldo dengan 5 trofi. Dengan begitu, Messi kini unggul jauh dari Ronaldo. Ada cerita menarik saat kedatangan pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi, ke Inter Miami, di mana legenda sepak bola sekaligus pemilik klub bola Inter Miami, David Beckham, menangis saat mengetahui Lionel Messi akhirnya memilih Inter Miami. Berikut informasinya. David Beckham menangis saat mengetahui Lionel Messi akhirnya memilih Inter Miami. Semula, istri David Beckham, Victoria, mengira ada kerabat suaminya yang meninggal. Diketahui Lionel Messi akhirnya melabuhkan karir sepak bolanya yang fenomenal di Inter Miami, klub milik David Beckham. Perjuangan Beckham untuk memboyong Messi ke Inter Miami sangat panjang. Legenda Manchester United itu telah melakukan pendekatan ke Messi sejak tahun 2019 atau 5 tahun lalu. Menurut Beckham, dirinya menemui ayah Lionel Messi untuk meminta sang anak agar bisa bergabung ke Inter Miami. Setelah itu, Messi memutuskan untuk pergi ke Barcelona. Penyerang berjuluk La Pulga itu lalu bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG pada tahun 2021. Perjalanan Messi di PSG bertahan selama 2 tahun. Bintang Argentina itu lantas diminta untuk membuat keputusan soal klub baru pada tahun 2023. Oleh sebab itu, Inter Miami kemudian membuka kembali diskusi untuk merekrut Lionel Messi. Beckham yang tengah berada di Jepang menyadari bahwa teleponnya terus berbunyi. Ternyata telepon Beckham yang terus berdering berisi kabar mengenai keputusan Messi untuk berlabuh ke Inter Miami. Air mata Beckham pun keluar, ia tak bisa menantangi setelah mendengar kabar Messi memilih ke Inter Miami. Dalam momen Beckham menangis, Victoria dibuat gagal paham sebab ia mengira Beckham menangis karena ada kabar duka. Lionel Messi bikin gol di Inter Miami, David Beckham menangis terharu. Pemandangan mengharukan terjadi saat Lionel Messi menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami dalam lanjutan Piala Liga, Sabtu pagi WIB, 22 Juli 2023. Pemilik Inter Miami, David Beckham sampai terlihat menangis bahagia. Inter Miami menghadapi klub Meksiko Cruz Azul di DRV PNK Stadium. Gol Lionel Messi di masa injury time membuat Inter Miami menang 2-1. Debut pertama dari Lionel Messi. Messi melangsungkan debut pertamanya bersama Inter Miami. Sang mega bintang yang berusia 36 tahun tersebut membayar apa yang diharapkan publik saat memasuki lapangan. Ketika Messi menginjakkan kakinya ke tanah dengan memakai kostum Inter Miami, hal tersebut benar-benar mengubah suasana permainan yang dominan, di mana bintang asal Argentina tersebut berhasil memberikan impact besar pada permainan Inter Miami di atas lapangan. Saat bertanding melawan Cruz Azul, Messi benar-benar membawa perubahan yang besar di atas lapangan ketika bertanding. Mungkin hasilnya belum memuaskan atau tidak seperti apa yang diharapkan, namun secara nyata bahwa permainan yang dibawa mega bintang Argentina itu membawa dampak impact yang benar-benar dominan sekali saat bertanding. Messi di atas lapangannya tersebut berhasil merubah beberapa hal dalam permainannya yang awalnya permainan dari Inter Miami sedikit tersudutkan karena penguasaan bola dari lawan. Namun ketika Messi masuk, hal itu benar-benar merubah permainan. Kita bisa melihat secara betul jikalau para pemain Inter Miami sangat nyaman sekali ketika ada Messi di atas lapangan. Bahkan pemain Inter Miami yang lain tidak canggung saat menerima bola atau memainkan strategis permainan dengan sang mega bintang dari tengah lapangan. Permainan dari Inter Miami tersebut adalah permainan yang domino sekali.
Dan jujur saja Messi benar-benar merubah segalanya. Domino yang dimaksud Inter Miami hanya bermain per petak awalnya saat Messi sebelum masuk. Akan tetapi ketika Messi masuk per petak tersebut berubah di mana kecanggungan dirubah menjadi penguasaan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan besar mengenai Messi kali ini di atas lapangannya tersebut. Beberapa hal yang menjadi sorotan besar tersebut adalah kejadian yang paling unik sehingga menjadi perbincangan besar. Lihatlah apa saja yang disoroti dari Messi di pertandingan uji cobanya satu sama lain. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.